Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Allah Bapa yang Maha Kudus, saat ini kami datang kembali menghadap Bapa. Kami mau membawa korban syukur kami di dalam pujian penyembahan kepada Bapa di surga. Kuduskanlah kami ya Allah, layakkan kami di hadapan-Mu ya Bapa, agar penyembahan kami boleh sampai di takhta-Mu yang maha tinggi. Haleluya, kami mau menyembah. Mari katakan Bapa yang Maha Kudus. Bapa yang Maha Kudus, ini hamba-Mu, ini hamba-Mu. Mari katakan bersujud, bersujud, menyembah, menyembah di hadirat-Mu. Oh, Bapa yang Maha Mulia, Bapa yang Maha Mulia, ini hamba-Mu, ini hamba-Mu. Katakan layakkan, layakkan hidupku, hidupku menyembah Bapa. Ku bawa korban syukur, ku bawa korban syukur di dalam penyembahan, di dalam penyembahanku. Kiranya kan menjadi, katakan penyembahan, penyembahan yang menyenangkan-Mu. Yes Lord, kami mau menyenangkan Bapa. Mari katakan Bapa yang Maha Mulia, Bapa yang Maha Mulia. Oh, ini hamba-Mu, ini hamba-Mu. Katakan kepada Bapa, layakkan, layakkan hidupku menyembah Bapa. Ku bawa korban syukur, ku bawa korban syukur, haleluya, di dalam penyembahanku. Kiranya kan menjadi penyembahan yang menyenangkan-Mu. Ku bawa korban syukur, korban syukur, yes Lord, di dalam penyembahanku. Kiranya kan menjadi penyembahan yang menyenangkan-Mu. Mari katakan sungguh-sungguh ku bawa korban syukur, ku bawa korban syukur, korban syukur di dalam penyembahanku. Kiranya kan menjadi penyembahan yang menyenangkan-Mu. Penyembahan yang menyenangkan. Katakan penyembahan yang menyenangkan-Mu. Inilah korban syukur kami ya Allah. Kiranya itu boleh menyukakan dan menyenangkan hati-Mu.
Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, kami ada di hadapan-Mu ya Bapa, dan kami mau duduk diam di kaki-Mu ya Tuhan. Kami rindu menanti-nantikan Engkau berbicara bagi kami, menyampaikan isi hati-Mu kepada kami, supaya oleh firman-Mu yang kami dengar, kami diubah, kami dibentuk menjadi pribadi seperti yang Bapa kehendaki. Urapilah kami ya Allah Roh Kudus. Ajar kami untuk mengerti setiap kebenaran firman yang kami dengar, lalu kami mau hidup seturut dengan firman-Mu saja ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca kebenaran firman Tuhan, Pengkhotbah pasal 3, bagian yang pertama, firman Tuhan katakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam hidup ini, seringkali kita diperhadapkan kepada berbagai persoalan hidup, tantangan, masalah-masalah yang membuat kita menjadi lemah, yang membuat kita menjadi khawatir, yang membuat kita menjadi cemas ketika kita diperhadapkan dengan berbagai persoalan-persoalan hidup yang kita hadapi. Nah saudaraku, kalau firman Tuhan berkata, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, itu artinya sebagai orang percaya kita harus belajar untuk menantikan waktu Tuhan. Harus kita akui, penantian itu adalah salah satu hal yang tersulit dalam kehidupan manusia. Saya ulang sekali lagi, penantian itu adalah salah satu hal yang tersulit dalam kehidupan manusia. Apalagi kita hidup saat ini, kita hidup pada zaman yang serba instan, serba cepat, ya saudaraku. Itulah kenapa di dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup, kita juga mau supaya semua persoalan yang kita hadapi itu bisa dengan cepat terselesaikan. Persoalannya adalah ketika kita hidup sebagai orang percaya yang bergantung kepada Tuhan, yang berharap kepada Tuhan, kita harus belajar untuk menantikan waktu Tuhan. Karena Allah bekerja sesuai dengan waktunya. Dan terkadang kita tidak bisa mengerti apa yang Tuhan mau lewat persoalan hidup yang kita hadapi. Seringkali persoalan itu Tuhan izinkan supaya lewat persoalan hidup itu Tuhan bisa mengajar kita, Tuhan bisa mendidik kita, lalu kita terus diubah, kita terus dibaharui, kita terus dibentuk, supaya pada akhirnya kita bisa menjadi pribadi seperti yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga. Dalam hidup ini seringkali kita bergumul untuk masalah pekerjaan, masalah usaha, masalah rumah tangga, masalah pasangan hidup, dan masalah-masalah hidup yang lainnya, saudaraku. Dan kita mau semuanya itu bisa cepat terselesaikan. Tetapi sudah begitu lama kita bergumul, persoalan yang kita hadapi itu belum juga terselesaikan. Sampai pada titik ini, seringkali ada begitu banyak orang yang merasa kecewa terhadap Tuhan. Pada akhirnya ada begitu banyak orang yang memilih mundur meninggalkan Tuhan. Karena mereka tidak mau menantikan waktu Tuhan, saudaraku. Sebab yang mereka mau, apa yang mereka inginkan, saat itu juga harus terselesaikan. Saat itu juga harus dijawab oleh Tuhan. Saudara, kita lupa satu hal. Yang berkuasa di dalam kehidupan kita itu siapa? Kita atau Tuhan?
Kalau kita tahu Tuhan yang berkuasa di dalam kehidupan kita, maka kita juga harus mengerti apapun yang kita hadapi di dalam hidup ini, kita harus belajar percaya untuk menantikan waktu Tuhan, bukan waktu kita. Kita tidak boleh memaksa kehendak kita kepada Tuhan, tetapi sebaliknya kita harus belajar untuk menantikan waktu Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Saudaraku, kalau kita membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Yohanes 11, kisah tentang Lazarus yang sakit, lalu Maria dan Marta mengirim pesan kepada Tuhan Yesus supaya datang. Tetapi Tuhan Yesus justru menunda perjalanannya 2 hari. Akibatnya, Lazarus meninggal. Ketika melihat kenyataan bahwa Lazarus telah meninggal, orang bisa saja berpikir Tuhan datangnya terlambat. Tetapi ketika Tuhan Yesus datang dan Ia membangkitkan Lazarus dari kematian, maka disitulah kita bisa melihat kuasa Allah yang dinyatakan itu menunjukkan kepada kita bahwa dalam segala keadaan Tuhan tidak pernah terlambat. Oleh karenanya kita harus belajar untuk terus menantikan waktu Tuhan. Jadi di sini kita harus sadar, saudaraku, belajar untuk menanti waktu Tuhan itu bukan waktu yang sia-sia. Seringkali kita merasa bahwa saat kita menanti, kita seperti tidak melakukan apa-apa. Tetapi sebenarnya penantian itu adalah sebuah proses pembentukan, saudaraku. Seperti seorang petani yang menabur benih dan menunggu musim panen. Penantiannya itu bukan waktu yang kosong, melainkan waktu persiapan. Di dalam Mazmur 27, saudaraku, kalau kita membaca ayat 14, dikatakan, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya, nantikanlah Tuhan. Dari kebenaran firman Tuhan ini seharusnya kita bisa mengerti. Menanti-nantikan Tuhan itu bukan sebuah penantian yang pasif, tetapi penantian yang aktif. Artinya, selama kita menanti-nantikan Tuhan, kita harus memperkuat iman percaya kita. Kita harus terus membangun keintiman dengan Tuhan, hidup bergaul dengan Tuhan. Kita harus terus membaharui pengharapan kita. Kita harus percaya bahwa menanti-nantikan Tuhan itu adalah sesuatu yang terindah. Dan orang yang menanti-nantikan Tuhan tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Sebab orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan melihat pertolongan Tuhan, bukan saja pertolongan untuk melepaskan dirinya dari berbagai persoalan hidup di dunia ini, tetapi dia akan melihat pertolongan Tuhan di mana Tuhan akan membela hidup kekalnya. Saudara perhatikan itu? Di dalam Pengkhotbah pasal 3 yang kita baca tadi, ayat 11, kalau kita membacanya secara lengkap, firman Tuhan katakan begini, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Perhatikan ini, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Jadi, sebenarnya ketika kita hidup sebagai orang percaya, kita tidak boleh menantikan Tuhan hanya untuk menyelesaikan persoalan hidup yang kita hadapi di dunia ini. Tetapi menantikan Tuhan itu akan jauh lebih berharga ketika kita mempersiapkan diri kita untuk menantikan kehidupan yang sesungguhnya, yaitu kehidupan yang kekal. Firman Tuhan katakan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka.
Artinya sebagai orang percaya saat ini kita tidak boleh mengarahkan fokus kita hanya tertuju kepada persoalan-persoalan hidup yang fana, yang sementara, persoalan-persoalan makan, minum, dan pakai. Tetapi lebih daripada itu, kita harus mengarahkan fokus hidup kita, penantian kita tertuju kepada persoalan hidup yang sesungguhnya, yaitu mempersiapkan diri untuk menantikan hidup yang kekal yang diberikan Tuhan kepada kita, supaya pada akhirnya kita bisa tinggal bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan-Nya. Jadi di sini kita harus belajar menantikan Tuhan di dalam arti yang sebenarnya, saudaraku. Kalau kita bercermin pada kisah hidup Abraham menantikan jawaban Tuhan begitu lama sampai pada akhirnya Ishak lahir. Yusuf juga harus melewati penantian yang panjang sebelum ia melihat mimpinya menjadi kenyataan. Pertanyaannya adalah, apakah saat ini sebagai orang percaya kita ada dalam keadaan yang setia menanti-nantikan Tuhan atau tidak? Kalau kita berkata kita setia menanti-nantikan Tuhan, berarti kita harus menjaga kehidupan kita supaya tetap ada dalam kesucian, ada dalam kekudusan, ada dalam kebenaran, supaya pada akhirnya penantian kita akan Tuhan tidak menjadi sia-sia. Karena kita tahu orang yang setia menanti-nantikan Tuhan akan diterima oleh Tuhan di dalam kerajaan-Nya. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita akan arti menantikan Tuhan yang sesungguhnya. Kita menantikan Tuhan bukan untuk perkara yang fana, tetapi untuk perkara yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang sungguh memberkati kami, yang mengajarkan kami untuk terus menanti-nantikan Engkau di dalam arti yang sesungguhnya, yaitu menantikan Engkau untuk datang membawa kami masuk kepada hidup yang kekal. Bapa, saat ini kami percaya Engkau akan memberkati kami. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, turun atas kehidupan kami, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.